Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada bagian kedua, persamaan gelombang satu dimensi untuk mulainya dengan dipukul. Jadi oscillasi awal dipukul. Tadi sudah kita bicarakan, ketika dipukul pada saat T sama dengan 0 itu simpangannya sama dengan 0. Tadi kita sudah punya dua solusi ini. Kalau simpangan 0 berarti T-nya sama dengan 0, Y-nya harus 0, maka cos ini harus dibuang. Ya, cosnya dibuang sehingga solusinya mendapatkan sin seperti ini. Jadi kalau sin cos tadi diberi simpangan awal atau dipetik, tapi kalau kalau sin itu dipukul diberi simpangan awal, tapi kalau sin cos itu dipetik atau diberi simpangan awal. Oke ya. Nah, ini simpangan awalnya bentuknya seperti ini, sama seperti tadi, sehingga nanti integralnya akan sama seperti ketika menemukan koefisien Fourier di kasus dipetik. Oke, setelah ini dengan prinsip kombinasi linear kita akan dapatkan tanda somasi ini. Ini kita pakai B besar karena nanti pada saat T sama dengan 0 ini ya, syaratnya tadi adalah do Y do T. Jadi turunan dari sin itu menjadi cos, karena itu turunannya menjadi ini B besar N P V per L kali sin ini untuk T sama dengan 0, dan itu sama dengan V. Ini munculnya NPV itu dari ini ya, do Y do T. Turunan dari sin itu adalah NPV per L ini ya, kali cos. Sehingga ini ada NPV per L, cosnya dimasukkan T-nya 0, 1, dapat ini. Dan ini adalah deret Fourier sin, sama seperti tadi ya. Nah, dengan catatan BN kecilnya itu sama dengan BN besar kali NP per L ini. Oke, nah setelah dicari koefisien Fourier-nya sama seperti tadi mencarinya ya. Nah, ini sama, jadi ini 2 per L, 0 sampai L V X. Nah, Vx-nya tadi sama, ada 2 bagian di 0 sampai L per 2 dan L per 2 sampai L. Dan integral ini sama seperti di kasus ketika dipetik, dan kita dapatkan di sini BN kecilnya, ini BN kecil ya. Nah, kalau mencari BN besarnya, yang tadi kita butuhkan kan BN besar. Nah, BN besarnya berarti kita tinggal membagi BN itu dengan NPV per L atau dikalikan L per NPV. Sehingga di sini ada 8HL per P-nya jadi pangkat 3 karena ada P di sini pembaginya. Nah, substitusikan BN-nya ke persamaan ini, kita dapatkan ini adalah persamaan atau simpangan pada gelombang berdiri pada tali yang kedua ujungnya tetap dengan dipukul pada saat T sama dengan 0. Oke, mudah-mudahan jelas untuk kasus persamaan gelombang satu dimensi baik dipetik maupun dipukul. Silakan berlatih di soal-soal 14.1 dan juga membaca bahan kuliah ke-14. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana persamaan gelombang dua dimensi. Ini pada ketipung tadi ya. Nah, ketipung ini permukaan yang ditinjau adalah lingkaran, sehingga nanti kita gunakan sistem koordinat polar ini. Ini kita gunakan sistem koordinat polar. Nah, ini simpangannya adalah pada arah vertikal sumbu Z. Jadi ini simpangannya di sini nih ya. Ini simpangan sumbu Z, tapi ini dua dimensi pada sumbu X dan sumbu Y di sini. Sehingga ini karena simpangannya arah sumbu Z, dari U-nya kita ganti dengan Z ini. Nah, ini kita ganti Z, jadi del kuadrat Z sama dengan seper kuadrat do kuadrat Z do T kuadrat. Dan ini variabelnya kita pisahkan. Ini variabelnya kita pisahkan ya. Variabel ruangnya karena sistem koordinat polar itu adalah F, R, theta. Nah, kemudian ini substitusikan ke atas ini. Nah, kita akan dapatkan persamaan gelombangnya berubah menjadi seperti ini. Ini sama ya, seperti di persamaan Laplace kemarin. Nah, setelah dapat ini dua, konstantanya apa? Ini konstantanya sama dengan K kuadrat. K-nya kita buat besar ini. Sisi kiri ya, ini sisi suku sebelah kiri ini sama dengan seperti ini ketika sama dengan K kuadrat. Sisi kanannya sama dengan ini. Oke ya, nah, seperti ini. Nah, ini solusinya adalah sin KVT. Yang di sini ini ada variabel F-nya dalam sistem koordinat polar ya tadi ya. Nah, sistem koordinat polar ini kita uraikan seperti ini, dan nanti F-nya kita uraikan lagi dalam variabel ruangnya R dan theta. Ketika ini disubstitusikan ke atas ini, kita dapatkan persamaannya jadi ini. Nah, ingat ini di sistem koordinat silinder kemarin ya, ketika membahas persamaan Laplace di sistem koordinat silinder kita punya persamaan seperti ini.
Dan ini solusinya, yang ini tetanya sendiri sama dengan min n kuadrat dan dalam bentuk sin dan cos. Sedangkan r-nya ini adalah persamaan Bessel, sehingga solusinya dalam bentuk fungsi Bessel bentuk 1 dan bentuk kedua. Oke, sehingga kita mendapatkan masing-masing komponen. Komponen R seperti ini ya. Ini komponen R, ini komponen theta, dan ini komponen T-nya. Substitusikan ke atas ini, kita mendapatkan solusi untuk kasus 2 dimensi. Nah, perhatikan di sini, ini untuk variabel R-nya, ini variabel theta, dan ini variabel T. Nah, bagaimana cara menentukan dari 8 komponen? Ingat 8 ya, ingat ya, seperti kemarin di persamaan Laplace itu ada 8 komponen. Cara menemukan satu solusi ya berarti dengan penerapan syarat batas dan nanti dengan syarat awal. Syarat batas untuk R sama dengan 0, R sama dengan 0 di tengah-tengah sini ya. Nah, ini itu simpangannya terbatas, maka N kita buang. Masih ingat fungsi Bessel kedua itu untuk R menuju 0 nilainya bangga. Kemudian yang kedua, untuk R sama dengan A, di jari-jari ya, di tepi sini, itu Z-nya sama dengan 0, semuanya 0 karena ini terikat ya. Nah, ini di tali, di ketepung itu, maka ini J. Ini harus 0, maka kita dapatkan K besar itu K kecil per A. K-nya ini adalah pembuat fungsi Bessel. Jadi ini kita misalkan K kecil pembuat 0 fungsi Bessel. Nah, untuk syarat awalnya sama seperti tadi ya, satu dimensi bisa dipetik, bisa dipukul. Kalau dipetik, ini untuk T sama dengan 0, dipetik itu artinya diberi simpangan awal, dy dt-nya 0, doy dt-nya 0, maka sin kVt-nya kita buang. Nah, ini ketika ini kita buang, tadi n ini saya buang ya, ini dibuang. Kemudian untuk syarat awalnya sinnya kita buang. Nah, sehingga ini kita tinggal punya dua kemungkinan dan digabung jadi seperti ini, plus dengan prinsip kombinasi linear. Jadi cosnya sin dan cos digabung di tengah di sini. Ini kombinasi linearnya dengan dua tanda somasi. Kenapa? Karena ada indeks n dan m ini. N dan n atau m sama saja. Oke ya, n itu indeksnya fungsi di sini, ya k-nya indeksnya k kecil di sini. Oke ya, sama seperti di persamaan Laplace. Nah, kalau penerapan syarat awalnya ini sebagai contoh ya, pada saat dipetik itu diberi simpangan awal T sama dengan 0, simpangan awalnya seperti ini dalam bentuk fungsi sinus kosinus. Nah, kalau seperti ini dibandingkan di sini, maka kita dapatkan n-nya itu sama dengan 1. Di sini kan 1 ya, 1 theta, berarti di sini n-nya 1. N kita pasang 1, substitusikan ke sini, kita dapatkan seperti ini. Nah, ini jadi cos theta, sin theta. Sebelah kanannya ini yang fungsi z r theta ini sama dengan 0, dapat ini. Nah, nanti kalau disederhanakan, ini coret ya. Nah, coret, ini kita coret, dapat seperti ini. Nah, ini ingat ini masih di persamaan Laplace pada sistem koordinat silinder, itu diperoleh konstantanya C sama dengan seperti ini. Sehingga ini substitusikan ke atas ini, nah, ke deret tadi, nah, kita dapatkan nilai simpangannya seperti ini. Oke ya, nah ini ya konstantanya ini AN BN tadi kita cari, diganti dengan C tadi. Oke ya, dapat. Nah, sekarang kalau secara umum, jika pada saat penerapan syarat awalnya dipetik dengan memberikan simpangan seperti ini, FR, theta, nah ini tinggal memasukkan ke sini, ini FR theta-nya. Jadi menggantikan ZR T, T itu diganti dengan ini dan menemukan koefisiennya seperti ini. Ini bentuk umumnya. Nanti kalau ada tinggal memasukkan berapa R theta-nya di sini. Oke, ini bentuk umum kalau dipetik dengan diberi simpangan awal, fungsinya adalah F fungsi R dan theta. Oke, silakan dibuka soal-soal 14.2 untuk memantapkan penguasaan materi persamaan gelombang berdiri pada kasus 2 dimensi. Mudah-mudahan jelas, bisa membantu untuk kuliah yang ke-14. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.